Musim 2024-2025 seharusnya menjadikan Juventus tim yang baru dan lebih baik. Namun selang 8 bulan setelah pengangkatannya, era Thiago Motta kini telah berakhir. Keputusan si nyonya tua untuk berpisah dengan Massimiliano Allegri telah membuka jalan untuk awal yang baru dengan Motta. Di mana hal itu dimaksudkan untuk menjadi wajah dari proyek baru ini. Hal itu didasari secara luas, lantaran ia dianggap sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa, setelah membawa Bologna ke ajang UCL untuk pertama kalinya sejak tahun 1964. Guna mendukung visinya, klub rela merombak skuad meskipun harus melepas beberapa pemain lainnya. Namun memasuki awal bulan puasa tahun 2025, hasil yang mengecewakan merusak kedudukannya. Begitu klub menyadari bahwa ia benar-benar terancam atas kendali timnya, para petinggi klub memutuskan untuk memecatnya sebelum kompetisi musim ini selesai. Seperti kita tahu, klub kebanggaan kota Turin itu tidak memiliki kebiasaan memecat seorang pelatih di pertengahan musim. Tetapi, terpuruknya performa tim akhir-akhir ini bukan dianggap biasa. Berbagai kritik ditujukan kepadanya mulai dari Fabio Capello, para penggemar hingga mantan pemain. Jadi, bagaimana semua ini bisa menjadi pengalaman pahit Thiago Motta di Juventus? Mari kita simak. Thiago Motta awalnya membimbing Juventus ke awal musim yang kuat di Serie A. Mereka meraih kemenangan 3-0 berturut-turut melawan Como dan Verona, serta mempertahankan rekor tak terkalahkan cukup lama berkat lini pertahanan yang solid. Ditambah, kemenangan dramatis 3-2 melawan RB Leipzig di Liga Champions menyalakan kembali semangat juang klub, terutama dalam kompetisi di mana mereka tidak bernasib baik dalam setengah dekade terakhir. Tetapi kemenangan ini datang dengan harga mahal. Lantaran cedera ACL mengakhiri musim Gleison Bremer yang membuat Juve kehilangan salah satu pemain utamanya, sekaligus mengikis soliditas pertahanan tim dari waktu ke waktu. Dengan begitu, mereka berjuang untuk mempertahankan konsistensi dan akhirnya kehilangan terlalu banyak poin melawan tim-tim kecil. Akan tetapi, si nyonya tua masih mampu meraih kemenangan penting 2-0 atas Manchester City di Liga Champions, serta kemenangan 1-0 yang mengesankan atas Inter Milan dalam derby di Italia bulan Januari lalu. Mereka bahkan mulai kembali menantang gelar, setelah nampak kembali ke posisi teratas liga dengan 5 kemenangan beruntun. Namun optimisme itu lantas memudar setelah timnya tersingkir lebih awal dari kompetisi UCL serta Coppa Italia, dan hasil itu berdampak signifikan pada posisi Thiago Motta di kursi pelatih. Juve menyelesaikan fase Liga Champions di posisi ke-20 dari 36 tim, dan mengharuskan mereka menjalani 2 laga penentuan untuk melaju ke babak 16 besar. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah tereliminasi memalukan di tangan PSV di babak playoff. Seminggu kemudian, mereka tersingkir dari Coppa Italia di kandang sendiri melalui babak adu penalti oleh Empoli yang terancam degradasi di Serie A. By the way, jika Anda menikmati video ini, silahkan klik suka dan subscribe bagi yang belum agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Era Thiago Motta hampir runtuh setelah kekalahan 0-4 melawan Atalanta di Liga, sekaligus menandai kekalahan kandang terbesar mereka sejak 1967. Tidak hanya itu, mereka juga menderita kekalahan 3-0 atas Fiorentina. Ironisnya, Nicolo Fagioli yang diabaikan oleh Motta dan ditransfer ke La Viola bulan Januari lalu, memberikan 2 assist untuk memberi pukulan telak ke mantan klubnya. Untuk Juventus, pukulan-pukulan ini tentu sangat merusak kondisi tim secara keseluruhan. Tidak hanya karena mereka ditangani oleh pelatih muda potensial, melainkan kurangnya intensitas dan urgensi di dalam skuad. Kemerosotan tim ke posisi kelima di Liga mengundang banyak keraguan, atas kemampuan Motta mengamankan tempat kualifikasi UCL musim depan. Mereka masih berjarak 1 poin dari posisi 4 besar, dan ironisnya tertinggal di belakang mantan klub lamanya. Tetapi, dengan kebangkitan 2 klub asal kota Roma menambah beban di leher mereka, lantaran posisi mereka masih jauh dari kata aman. Lantas, Thiago Motta diberhentikan klub dengan persentase kemenangan hanya 43%. Itu adalah rekor terendah ketiga untuk manajer Juventus sejak tahun 1930. Dengan begitu, ungkapan dirinya yang mengatakan, "Saya tidak terobsesi dengan kemenangan," benar adanya. Tidak menunggu waktu lama, klub menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih sementara, dengan hanya menyisakan 8 laga tersisa untuk bisa finish di 4 besar liga. Tugas berat siap dihadapi Tudor, karena jika mereka gagal lolos ke Liga Champions musim depan, itu bisa berpengaruh ke sisi finansial yang bisa saja memaksa klub untuk menjual beberapa pemain pentingnya musim panas ini.
Selain hasil yang beragam di eranya Motta, Juve juga tidak memiliki sistem gaya bermain yang jelas. Sebagai mantan pemain lini tengah, itu adalah posisi di mana kecerdasan pemain dituntut untuk mengatur tempo permainan. Tetapi ini adalah identitas yang gagal ia terapkan di Juventus, tanpa kemampuan untuk mengeksekusi umpan terobosan ketika lawan menutup ruang pemainnya. Selain itu, ia juga sering menggunakan umpan tanpa tujuan dan terlalu bergantung pada sisi sayap dalam fase membangun. Skema permainannya sangat lambat, minim kreativitas, dan penguasaan bola yang terasa membosankan. Anehnya, permainan mereka tidak terlihat seperti Bologna musim lalu yang membuatnya mendapatkan pekerjaan di Juventus. Sejak awal, Motta menunjuk cedera kepada pemain kuncinya sebagai faktor yang meringankan. Tetapi, hal itu tidak akan membebaskan dari kesalahan atas ketidakmampuannya meraih hasil yang maksimal. Keretakan antara dia dan pemain kunci di ruang ganti juga sangat terlihat, dan rotasi konstannya membuat pemain senior seperti Dusan Vlahovic gelisah. Di mana, ia berjuang untuk mengamankan starting line-up di posisi lini depan tim, setelah dugaan pertengkaran verbal dengan Motta pasca kekalahan dari AC Milan di ajang Coppa Italia. Akhirnya, pemain nomor 9 asal Serbia itu harus memulai 1 dari 9 pertandingan liga terakhir yang dijalaninya. Meskipun menjadi pencetak gol terbanyak klub, bahkan dengan menit bermainnya yang terbatas. Pada saat yang sama, penjualan Federico Chiesa yang tampaknya telah menghidupkan kembali karirnya musim lalu, kini dijual ke Liverpool setelah diberitahu bahwa dia bukan bagian dari proyek barunya. Sedangkan Danilo, pemain yang menjadi kapten tim sepanjang musim lalu ditinggalkan di paruh pertama musim ini, bahkan setelah cederanya Bremer sebelum kontraknya berakhir pada bulan Januari lalu. Begitu juga dengan kiper andalan mereka, Szczęsny, yang memilih pensiun dini musim panas lalu setelah Juve merekrut Michel De Gregorio sebagai penggantinya. Tetapi lihatlah Szczęsny sekarang. Setelah menunda masa pensiunnya kini ia perlahan menjadi pemain inti di Barcelona. Seolah itu belum cukup, Motta juga mengabaikan bakat Moiskin serta Fagioli yang dilepas ke Fiorentina bulan Januari lalu. Di klub barunya itu, Moiskin sekarang menjadi pencetak gol terbanyak kedua di Serie A. Kini pertanyaannya adalah, apakah itu pendekatannya yang tidak konvensional untuk merotasi ban kapten, atau kecenderungannya untuk terus-menerus mengubah posisi pemainnya? Lantas, hal itu seperti ada kurangnya kejelasan dalam strategi tim. Timothy Weah misalnya, ia telah bermain di 5 posisi berbeda dari bek kanan hingga penyerang tengah. Sementara Weston McKennie telah mengambil 6 peran berbeda. Begitu juga Lloyd Kelly, pemain yang berposisi sebagai bek tengah malah digunakan sebagai bek kiri. Poin plusnya adalah, pemain menjadi fleksibel. Tetapi, ketika pemainnya sendiri bingung tentang posisinya, maka itu menjadi poin minus. Thiago Motta jelas harus bertanggung jawab atas keputusannya musim ini. Memang tidak adil bagi pria berusia 42 tahun itu untuk memikul kemunduran timnya. Tetapi uang sebanyak 92 juta euro yang dihabiskannya sejak pemecatan Allegri, dan itu lebih banyak daripada klub-klub Italia lainnya musim ini. Namun, penandatanganan pemain musim panas lalu seperti Toon Koopmeiners dan Douglas Luiz yang masing-masing menghabiskan biaya lebih dari 50 juta, kini terus berjuang untuk membuat dampak signifikan, terutama Douglas Luiz, yang cedera terus-menerus telah membatasi kontribusinya. Jendela transfer Januari telah membawa pengeluaran tambahan. Tetapi sekali lagi, ada sedikit keputusan perekrutan pemain yang buruk yang dapat dikaitkan dengan Direktur Olahraga Juve, Cristiano Giuntoli. Ya, ia mengambil alih jabatan penting pada tahun 2023 silam. Selama periode itu hingga sekarang, kondisi keuangan klub mengalami kerugian sekitar 320 juta euro. Tetapi, strategi untuk mengurangi usia rata-rata skuad, sementara ini boleh dikatakan buruk, hal itu terbukti dari transfer keluar yang tidak ada hubungannya dengan Motta. Meskipun kritik tertuju pada Giuntoli dan Motta, mereka pantas mendapatkan perkembangan positif atas peluang yang diberikan kepada para pemain mudanya. Setelah bertahun-tahun, Juve memang mengabaikan sistem pemain muda di bawah manajer sebelumnya. Banyak pemain muda akhirnya diberi kesempatan, ada yang menjanjikan dan meskipun kadang tidak sempurna, itu harus menjadi jalan ke depan bagi klub. Juventus berharap musim ini mereka masih bisa berakhir dengan baik di bawah pelatih sementara, Igor Tudor. Saat ini, poin maksimal yang bisa digapai mereka 68 poin di Liga.
Dan mereka masih menghadapi pertandingan tandang yang menantang melawan AS Roma, Bologna dan Lazio. Tempat kelima di Liga mungkin cukup untuk mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions untuk musim depan. Keputusan untuk memecat manajer kedua dalam kurun waktu kurang dari setahun, tampaknya lebih ditujukan untuk mempertahankan pekerjaan. Giuntoli sendiri menyadari posisinya sedang tidak aman, lantaran ia mengambil risiko dengan menunjuk Tudor dengan harapan bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Igor Tudor, pelatih yang sering bergonta-ganti klub, adalah manajer yang tidak begitu meyakinkan. Meskipun ia pernah bermain untuk Juventus dari tahun 1998 hingga 2007, serta memenangkan 4 gelar Serie A sebagai pemain, ia menghabiskan bertahun-tahun di bawah Marcelo Lippi, dan berharap ia dapat menanamkan mentalitas yang tepat dalam skuad yang sedang terpuruk ini. Namun dengan hanya 2 bulan tersisa di musim ini, apakah pria berusia 46 tahun itu dapat memperbaiki si nyonya tua ke jalur yang benar? Masih harus dilihat apakah itu akan berhasil atau tidak. Itulah ulasan singkat tentang kiprah Thiago Motta sebagai pelatih Juventus. Jika kalian ingin berkomentar atau sekedar mengkoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video berikutnya.